Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam lanjutkan warahmatullahi materi wabarakatuh. hari ini. Eh, untuk kuliah hari ini, yang masuk ke e-learning nggak? Hmm? Halo? Banyak yang nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Ya, dan Iya Pak, error. saya juga nggak bisa masuk, makanya saya tanya. Ya. Itulah. Jadi untuk kuliah hari ini, kita lihatlah situasinya. Ya. Kalau memang tetap nggak bisa, ya apa nanti materi, atau memang saya berencana untuk tidak membuat materi PowerPoint untuk yang kuliah hari ini ya. Jadi silahkan kalau mau mencatat, ya catat aja sendiri. Saya juga nggak tahu nanti kapan videonya bisa saya upload, karena saya agak sibuk minggu ini. Kebetulan ada beberapa paper penelitian yang harus diselesaikan dalam minggu ini, kemudian dalam minggu ini akan ada banyak ujian sempro ya untuk satu. Ya. Baik, jadi materinya kita sudah membahas tentang pemasaran digital, ya, pemasaran digital di mana kita sudah membahas mulai dari apa yang dimaksud dengan pemasaran digital, ya, yang dilanjutkan dengan seperti apa namanya ekosistem ya, kemarin istilahnya adalah ekosistem pemasaran digital. Jadi kan ekosistem artinya ruang lingkup ya yang ada di dalam pemasaran digital ya. Kita sudah membahas ya bahwa yang terpenting yang harus kita mulai ya, semuanya penting, tapi yang untuk memulai pemasaran digital dari pelajaran kita sudah pelajari bahwa pertama bangunlah website ya. Jadi ekosistem pertama dalam pemasaran digital itu adalah website. Dengan kata lain, tidak ada artinya kita bicara tentang pemasaran digital seandainya kita nggak punya website. Gampangnya begitu. Karena website akan menjadi titik awal untuk semua kegiatan pemasaran digital. Ya. Jadi hal ini yang perlu saya luruskan, karena kebanyakan orang selalu menganggap pemasaran digital itu diterjemahkan sebagai pemasaran lewat sosial media. Tiba-tiba langsung bikin akun di Instagram, Facebook misalnya ya, dan sosial media yang lain. Padahal seyogyanya harus kita mulai dari website. Ya. Kenapa website? Terus kita bahas di pertemuan terdahulu. Kenapa website? Dan apa yang harus ada minimal dalam website? Ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya ekosistem yang kedua, ya, sambil kita mereview ya materi kita, yaitu setelah website adalah search engine, mesin pencarian. Kenapa mesin pencarian itu nomor 2? Karena pada akhirnya yang bakal dicari di internet itu adalah website kita. Kita harus mulai dari website dulu. Nggak usah ngomong Google Ads. Ya. Iklan Google misalnya. Facebook Ads misalnya.
kalau belum punya website. Karena pada akhirnya mesin pencarian itu hanyalah alat bantu yang memberikan jalan kepada para calon pelanggan untuk dapat menemukan website kita. Apa itu website? Ya, yang kita sudah bahas adalah sebuah rumah digital yang berisi pusat informasi akan semua keterangan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang kita jual. Ya, jadi penting punya website. Kalau sudah punya website, baru langkah keduanya adalah pikirkan bagaimana website kita itu bisa dikunjungi orang, bisa ditemukan orang. Ya, apa gunanya kita punya toko kalau orang nggak pernah tahu di mana toko kita? Jadi kita memasukkan informasi dalam peta, kira-kira seperti itulah ya. Ketika orang mencari, jadi nemu di mana letak toko kita atau website kita. Ya, toko digital jadi website itu. Jadi seolah-olah menempatkan toko digital kita masuk ke dalam peta digital. Di mesin pencarian itu umpamakan dia adalah sebuah peta. Meletakkan informasi alamat kita di peta digital saja tentunya belum optimal. Ekosistem pemasaran digital yang selanjutnya, yang ketiga adalah media sosial. Jadi media sosial pada prinsipnya adalah ia kembali lagi kepada konsep AIDA. Ya, kita perlu ingat AIDA. Kalau kita ngomong pemasaran, selalulah ingat AIDA. Awareness, interest, desire, and action. Jadi biar kita itu punya toko digital, website, kita sudah daftarkan toko kita di peta, tapi orang nggak tahu tentang keberadaan toko kita. Keberadaan itu awareness. Orang nggak kenal dengan toko kita. Maka tugasnya media sosial adalah untuk membangun hal tersebut. Kalau yang belum kenal, belum tahu, maka bangunlah awareness-nya. Orang jadi kenal, orang jadi aware dengan toko kita, produk, jasa yang kita jual. Kalau yang sudah aware, sudah tahu, buat dia jadi tertarik, bukan sekedar tahu. Ya. Interest. Naikkan levelnya dari awareness menjadi interest. Dan selanjutnya, ya, yang sudah aware, udah interest, ya, buat dia menjadi desire. Ya, bernafsu mau membeli barang kita. Punya keinginan yang kuat untuk belanja di toko kita. Yang sudah punya keinginan, gimana caranya sampai jadi action. Ya, jadi ilustrasi, saya umpamakan kita punya toko jualan mie ayam misalnya. Ya. Masalahnya, orang nggak kenal dengan toko kita, nggak tahu dengan merek toko kita. Ya, karena apa? Orang, ya namanya mie ayam, semua orang tahu. Mie ayam umum, barang itu barang umum. Jadi kalau bicara sekedar mie ayam saja, itu nggak spesifik, nggak mengarah kepada toko kita. Jadi kalau kita promosi, ayo makan mie ayam yang mana? Kalau makan mie ayam punya orang lain, ya berarti nggak ada keuntungan apa-apa ke toko kita. Ya, maka tadi iklan yang pertama itu tujuannya membangun awareness. Orang jadi tahu, misalnya kalau bicara tentang mie ayam yang mana nih misalnya? Katakanlah misalnya kalau di Palembang itu Sari Rasa. Oke, mie ayam Sari
rasa. Oke, dari semula orang tidak tahu menjadi tahu. Tapi sekedar tahu saja, oh ada toko mie ayam namanya Toko Sari Rasa di Jalan Beringin Janggut. Ya udah, ya sudah, sekedar tahu saja, tapi tetap orang nggak beli karena baru sekedar tahu. Jadi dari awareness tingkatkan jadi interest. Buat orang menjadi kepengen tahu mie ayam kita itu mie ayam yang bagaimana, tertarik. Mungkin mie-nya kalau nggak ada perbedaan ya harus ditonjolkan di mana letak perbedaannya. Jadi orang tertarik. Kalau orang Jepang itu atau orang Cina, Jepang orang Cina dan juga orang Korea lah, juga itu Jepang, Cina, Korea, mereka bisa betul membedakan mana mie yang enak, mana yang nggak enak, sekalipun cuma makan mie-nya saja. Jadi dia ngerti yang mie yang enaknya seperti apa. Saya mencoba beberapa macam toko yang jualan mie, khususnya mie ayam misalnya, rasa sih ada yang berbeda, tapi belum bisa mendefinisikan di mana letak perbedaannya itu. Kalaupun ada yang enak, kenapa itu enak belum jelas gitu. Karena kita belum, mie itu bukan makanan utama kita. Gitu. Orang Jepang, Cina, orang Korea dia tahu betul mana yang mie-nya yang enak gitu. Maka mereka punya berbagai macam jenis mie gitu. Jepang itu malah ada mie dingin ya, ada mie yang panas ya, ada mie yang namanya soba, ada namanya udon, ada namanya ramen, itu beda-beda. Kalau saya tahu sih yang ini enak apa ini, tapi belum tahu mendefinisikannya enaknya bagaimana, sebabnya apa itu belum bisa. Gitu ya. Kita biasa. Nah itu harus dibangun supaya orang bisa impress dengan produk mie ayam kita misalnya. Atau kita mau bilang enaknya itu bukan di mie-nya, mie-nya mungkin standar aja, tapi yang enak itu di baksonya misalnya. Karena kita baksonya memang khusus misalnya. Orang kebanyakan bikin bakso daging ala kadarnya, banyak tepungnya bisa bikin bakso. Kita memang terasa betul dagingnya. Atau bukan daging yang lembut, tapi justru bakso urat misalnya. Nah, menjadi istimewanya di sana. Intinya, kalau sudah awareness, tingkatkan menjadi interest. Ya, interest, desire. Gila dia pengen makan mie itu. Bernafsu dia, desire. Dan terakhir, kalau orang cuman bernafsu pengen beli, tapi hanya berdiri depan toko, nggak masuk, ya percuma. Gimana caranya dia action sampai terjadi transaksi. Ya. Itu kita bahas di yang sebelumnya, itu tugasnya media sosial. Ya, tugasnya media sosial membangun awareness, ya, kalau belum aware. Meningkatkan interest, kalau orang sudah aware, tapi belum interest. Ya, kalau sudah interest, dia sudah nanya-nanya, tanya-tanya informasi, bolak-balik masuk ke website kita, dia browsing-browsing, misalnya, dia baru browsingnya tapi tidak terjadi transaksi, artinya dia baru tertarik. Kita lihat tertariknya seberapa tertarik. Kalau awalnya cuman sekali aja masuk, habis tidak pernah masuk, berarti dia nggak tertarik. Nggak ada desire-nya. Nah, tapi kalau bolak-balik dia nanya, ya, kalau di website kita ada menu chat misalnya, dia bolak-balik nanya terus misalnya, nah, maka dia sudah di level desire sebetulnya. Terakhir bagaimana caranya meyakinkan dia supaya jadi action. Nah, jadi media sosial tugasnya untuk bermain di AIDA tadi. Ya. Jadi saya ulangi, ekosistem yang pertama di pemasaran digital itu adalah website, kita bangun website,
Membangun website bermakna kita membangun rumah digital, atau toko digital, atau bangunan digital yang isinya adalah segala informasi yang perlu ada untuk kita berbisnis. Ya. Nah, itu namanya website. Kemudian populerkan website kita lewat mesin pencarian, ya, daftarkan website kita di mesin pencarian, di search engine, supaya orang dengan keyword tertentu bisa nemukan toko kita. Ya, misalnya tadi toko kita mie ayam, jualan mie ayam. Asal orang ngetik mie aja, langsung lari ke toko kita. Atau orang ngetik ayam, juga lari ke toko kita misalnya. Jadi intinya dengan keyword tertentu, dengan kata kunci tertentu, itu mesin pencarian langsung mengarahkan ke website kita. Nah, itu tugas mesin pencarian. Tapi ya tadi, itu konsep dasarnya mesin pencarian itu tempat orang mencari. Tapi bagaimana orang akan mencari kalau dikenal pun tidak. Jadi ingat bahwa dalam pemasaran akan selalu ada konsep AIDA, awareness, interest, desire, dan action. Maka ekosistem yang ketiga, yaitu media sosial, tugasnya bermain di AIDA tersebut. Kalau belum aware, tugasnya perkenalkan. Media sosial kita gunakan untuk memperkenalkan. Ya. Buat dia viral. Ya. Buat dia viral, maka orang akan interest. Ya. Orang interest, dia akan desire. Sampai kepada, kalau dia sudah desire, dia akan mencoba untuk membeli. Itu namanya action. Ya, jadi konten dari media sosial, tugasnya untuk bermain di ladang AIDA tadi. Jadi kalau yang tugas yang saya berikan, kita bahas minggu lalu tentang apa namanya, kreatif writing, digital creative writing, ya, itulah tugas untuk membuat materi media sosial kita tadi, apakah isinya sifatnya untuk awareness, apakah sampai ke level interest, ya, atau sudah naik ke desire, atau sudah mengajak orang untuk sampai ke level eksekusi action. Ya, ya. Itu pintar-pintar kita menyusun kalimat untuk menjadi konten dalam media sosial. Nah, tentunya media sosial saja adalah komunikasi satu arah. Kita saja nyampaikan pesan kepada pelanggan. Nah, ada kalanya dibutuhkan media dua arah. Itulah ekosistem pemasaran digital yang keempat, yaitu aplikasi Messenger untuk penyampaian pesan. Ya, silahkan kita boleh memilih menggunakan chat misalnya, WhatsApp, ya, Line, ya, dan sebagainya. Ya. SMS juga jika diperlukan dan ada yang memakai silahkan, karena ada sekelompok orang yang mungkin dia lebih terbiasa menggunakan SMS. Intinya ada aplikasi tempat terjadi komunikasi dua arah. Itulah ekosistem yang keempat dari pemasaran digital. Nah, nanti tentunya itu akan didukung oleh media-media yang lain, ya, yaitu ekosistem media pemasaran digital yang lain, antara lain misalnya email, ya, email maupun koran online. Ya, jadi itu sudah kita bahas ya. Jadi untuk ekosistem pemasaran digital ada website, ada mesin pencarian, ada media sosial, ada aplikasi pesan, ya, Messenger, ada email promosi, dan yang terakhir adalah koran online. Nah, kita sudah
membahas banyak hal yang berkaitan dengan promosi atau pemasaran digital. Dan jangan lupa bahwa semua itu membutuhkan biaya. Ya, semua itu membutuhkan biaya. Tidak semua gratis. Sehingga biaya yang saya maksud jangan dianggap hanya keluar uang ya. Biaya itu, ini kita ngomong bahasa ekonomi ya. Cost, biaya, itu tidak semuanya wujudnya uang. Waktu yang kita habiskan juga adalah biaya, cost. Ya. Tapi memang biaya yang paling gampang hitung itu adalah uang. Silahkan kalau bisa dihitung dengan uang, dikonversikan saja jadi uang. Misal kamu punya pegawai, kamu suruh dia buat materi iklan. Kamu suruh dia buat materi iklan. Ya, buat konten Instagram misalnya. Ya, memang Instagramnya gratis barangkali. Namun kamu nyuruh pegawai buat itu kan dibayar gajinya. Berapa lama dia bekerja membuat konten itu? Berapa gaji? Jangan sampai nanti kamu pikir kamu nggak keluar biaya karena Instagramnya gratis. Kebetulan bukan yang berbayar. Tapi kalau kamu mau iklan di Facebook, ya jelas berbayar. Kamu mau iklan di Instagram yang formal, ya berbayar. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, yang umum, yang bukan bisnis barangkali, bis. Seolah-olah hanya postingan Instagram biasa, postingan Facebook biasa. Tapi orang yang kamu suruh buat konten itu, ya mungkin karyawan kamu. Oke, bukan karyawan kamu sendiri. Ya waktu kamu berapa lama habis untuk membuat itu. Nah, jadi yang saya maksudkan adalah semua aktivitas itu ada cost-nya, ada biayanya. Tinggal manajemen bisnis kamu, apakah semuanya bisa menghitungnya menjadi uang, atau memang ada beberapa hal yang nggak bisa kamu hitung. Dengan kata lain, yang saya ingin sampaikan adalah, karena semua itu ada biaya. Dalam bisnis, biaya itu kita sebut saja sebagai modal. Ya, modal itu sesuatu yang kita keluarkan. Dengan harapan akan untung. Kapan untung terjadi? Sederhananya, untung itu kalau pemasukan lebih besar dari yang dikeluarkan. Ya, saya pikir sederhana aja, simpel ya. Tapi karena saking simpelnya, orang sering lupa, orang nggak peduli. Ya, dia anggap, yalah kerja sendiri nggak apa-apalah gitu ya. Padahal lupa itu adalah bagian dari biaya. Jangan sampai nanti udah capek, waktu sudah habis banyak, hasilnya tidak padan. Nggak tahu, kayaknya di kurikulum masih ada mata kuliah kewirausahaan. Saya udah lama nggak ngajar kewirausahaan. Gitu. Kalau dulu kewirausahaan sering saya yang pegang. Saya sering kali menyuruh praktek kalau kewirausahaan. Ya jualan, bisnis jualan. Pernah sekali waktu itu dan berbarengan yang MI, ya malah rasanya bukan MI saja, MIKA juga kalau salah waktu itu. Ya waktu udah lama sekali saya masih ngajar KA itu. Jadwalnya berbarengan dengan jurusan sistem informasi kalau nggak salah. Jadi 4 kelas waktu itu. Sistem informasi.
Standar Indralaya, yang Bukit, sama MI dan KA kalau tidak salah waktu itu. 4 kelas praktek. Ya, karena mata kuliah kewirausahaan itu dimulai dari pelajaran tentang inisiatif bisnis. Inisiatif bisnis itu nggak semua orang punya. Kalau inisiatif belanja, itu rata-rata semua orang bisa. Jadi misalnya, yuk kita pergi ke mall. Ada orang pergi ke mall, pulang dari mall yang kepikiran, pokoknya bulan depan harus pergi ke mall lagi, mau beli anu, mau beli. Yang kepikiran dia adalah, dia mau belanja. Itu mentalnya mental konsumtif. Kalau mental entrepreneur, mental usahawan, itu kalau kita pergi ke mall, yang kebayang, apa ya yang bisa saya jual? Jadi, kalau saya beli barang ini, saya bawa pulang ke dusun, saya jual di dusun, laku enggak kira-kira? Karena pemikirannya, nggak semua orang punya kesempatan mau pergi. Maka saya kebetulan pergi, pulang dari itu, ya saya jual lagi. Begitu juga kalau misalnya kita keluar negeri. Ya. Ada orang keluar negeri, mau bawa uang berapapun habis. Kita berangkat ke Singapura, oke ke Singapura, 5 juta bawa, 5 juta habis. Bawa 10 juta, 10 juta habis. Bawa 50 juta, 50 juta habis. Tapi ada orang modal ke Singapura, bawa uang 2 juta, pulang jadi 20 juta. Kenapa? Dia pergi ke Singapura, bawa uang 2 juta, itu jadi modal untuk dia beli barang yang ketika dia pulang ke Indonesia, pulang ke Palembang misalnya, dia jual lagi barang yang dia beli dari Singapura. Dan untung. Nah, itu mental usahawan, entrepreneur. Nah, jadi dulu kalau saya ngajar mata kuliah kewirausahaan, kebetulan waktu itu ya 3 tahun yang lalu, sudah lewat 2018. Lalu saya dulu pengurus apa namanya 212 Mat. Yuk ngumpul di 212 Mat, di tempat saya pengurusnya. Gitu. Kebetulan ada ruangan aula sana, oke ngumpul. Habis itu silakan lihat-lihat barang yang ada di toko. Tugasnya adalah pikirkan kamu mau jualan apa dari barang yang ada di toko. Bagaimana kita menciptakan value added, nilai tambah. Singkat cerita, belanjalah para mahasiswa tadi berdasarkan kelompoknya masing-masing, kelompok orang 3 orang gitu, macam-macam. Belanja itu, beli itu, beli ini, beli itu, biasanya beli serum, beli apa, jualannya. Ujung-ujungnya kepikirannya adalah jualan cendol, nanti dia mau jualan es campur, seperti itu. Jadi ada satu cerita, satu kelompok habis uang 65.000 modalnya. Belanja barang 65.000. Dan habis itu mereka jualan. Saya tanya, karena dulu tantangannya adalah syarat mau dapat nilai A adalah untung. Harus untung dong jualannya, rugi. Apa tadi? Laporan mereka, Pak, jualan kami untung. Berapa untungnya? Modal 65.000, duit masuk 67.000. Untung 2.000. Satu kelompok, orang 3. Jadi duit 2.000 bagi 3.
sampai 1.000 satu orang. Betul sih untung, tapi dia lupa tenaga dia, tiap orang itu kalau digaji berapa? Ya kebetulan karena kamu sendiri yang kerja, kamu yang jualan, maka kamu nggak hitung tenaga kamu untuk sebagai gaji. Coba kalau kamu berbisnis yang sebenarnya, kamu kan cari karyawan untuk bekerja dengan kamu, suruh dia jualan. Kalau untung itu masih tidak nutupi dengan untuk gaji karyawan, gimana bisa bilang untung? Itu yang saya bilang tadi, cost harus diperhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke pemasaran digital. Ya, saya nggak pakai slide ya, saya pakai ini aja. Saya share screen aja. Ya, pemasaran digital. Jadi kita harus bisa mengukur sejauh mana keberhasilan pemasaran kita. Kenapa? Karena semua pemasaran ada cost-nya. Jangan sampai kita keluar, baik keluar uang, keluar waktu, keluar tenaga, tapi nggak ada yang kita raih. Tentunya yang kita raih adalah keberhasilan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengukur keberhasilan? Itulah yang dimaksud dengan parameter pemasaran digital. Jadi bagaimana cara mengukur? Ya, di sini adalah kita bicara tentang bagaimana cara mengukur keberhasilan. Ya, garis miring ketidakberhasilan dari pemasaran. Nah, jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan dari pemasaran ini? Ini yang disebut dengan parameter. Ya. Inilah yang disebut dengan ya, jadi parameter itu adalah ukuran-ukuran keberhasilan dari pemasaran digital. Nah, yang pertama ada yang namanya reach. Reach itu kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia adalah jangkauan. Sejauh mana pemasaran digital kita mampu menjangkau calon. Jadi kalau kita lihat apa arti reach atau arti jangkauan adalah jumlah total orang yang melihat konten. Ya. Itu sebab di tugas yang saya berikan, ya,
yang saya minta kalian mengiklankan program studi kita, program diploma komputer hasil Kemensri. Nanti nilainya dilihat dari berapa banyak orang yang like, berapa banyak orang yang ya bisa like atau bisa view, tapi yang paling gampang itu like. Jadi itu adalah ukuran yang paling mudah untuk melihat apakah iklan kita dibaca orang apa tidak. Kita buat itu dilihat orang apa tidak. Ya tentunya semakin besar semakin. Ya. Jadi bicara reach itu adalah semakin besar, artinya semakin dan tentunya dia harus berbanding balik dengan yang namanya cost. Ya, dia harus berbanding terbalik dengan cost. Dengan kata lain, kita pengen reach atau jangkauan kita sebesar mungkin dengan biaya serendah mungkin. Kalau jangkauan besar, biaya besar, nah itu nggak aneh. Bahkan tidak baik. Satu hal yang wajar. Jadi kalau biayanya besar, jangkauan besar, itu memang biasa aja. Jadi jangkauan harus sebesar-besarnya, tapi dengan cost yang sekecil. Karena ini pemasaran digital, maka idealnya itu pada angka Rp1 sampai dengan Rp50. Idealnya Rp1 atau sampai Rp50 per orang. Per orang. Maksudnya bagaimana per orang itu? Maksudnya misal kita perhitungkan adalah jangkauan per orang itu adalah sama dengan total jangkauan dibagi dengan total biaya. Jadi misalkan tadi yang biaya Rp1 per orang tadi misalnya, itu berarti adalah misalnya kita masang iklan Rp100.000, ya, kita iklannya di Facebook misalnya atau di Instagram kita bayar Rp100.000, tapi nanti hasilnya kita dapat reach-nya itu jangkauannya adalah 100.000 orang. Maka untuk mendapatkan satu orang tadi biayanya adalah Rp1. Sebenarnya memang tidak ada aturan yang khusus, tapi kebiasaan saja idealnya itu antara 1 maksimum sampai Rp50. Kalau sudah lebih dari Rp50 per orang, itu sudah
terlalu mahal. Terlalu mahal. Jadi ini tadi misalnya, misalkan tadi ya, yang saya bilang bahwa kita dapat Rp1 per orang, itu datangnya dari mana? Yaitu jika biaya kita dapat 100.000 orang, di mana reach 100.000 orang itu diperoleh lewat biaya iklan sebesar Rp100.000. Itu sama dengan biaya untuk dapat view atau dapat like dari 100.000 orang itu adalah Rp100.000, sehingga per orangnya adalah Rp1. Ini contoh ya misalnya. Nah, reach ini idealnya digunakan pada media sosial atau koran online. Ya. Hitungan reach itu idealnya digunakan pada iklan media sosial atau koran online. Oke. Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Yang pertama, kita ngejar apa kira-kira? Reach ini ukuran untuk ngejar apa? Ada yang tahu? Iklan itu tujuannya, jangan pernah lupa, tujuan iklan adalah AIDA. Jadi pemasaran itu AIDA. Awareness, Interest, Desire, Action. Jadi kalau reach ini ukuran minimal untuk dapat mengetahui tingkat awareness. Karena asumsinya orang yang like, orang yang view, ya, orang yang membuka website kita, dia sudah tahu tentang produk kita. Itu level minimal yang harus kita punya, awareness. Percuma ngomong yang lain kalau orang nggak kenal dengan merek kita, nggak kenal dengan produk kita, nggak kenal dengan perusahaan kita. Jadi kalau ketika kita buat iklan, pertanyaan pertamanya, iklan ini menjangkau sampai ke mana? Berapa banyak orang yang baca iklan? Berapa banyak orang yang melihat iklan? Di reach atau jangkauan. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Yang kedua, ukuran kedua yang perlu kita ketahui ketika kita melakukan pemasaran digital adalah jumlah klik. Apa itu jumlah klik? Ya. Tadi sudah saya ingatkan ya bahwa kalau kita ngomong pemasaran digital, hal pertama yang harus kita buat apa tadi? Kita harus membuat website. Kita harus membuat website. Ya. Sehingga apapun iklan yang kita buat, apapun jenis pemasaran yang kita lakukan, pastikan akan berujung kepada hadirnya atau datangnya calon pelanggan ke toko kita. Percuma mau ngapa-ngapain kalau mereka tidak datang ke toko kita.
toko kita tuh di mana? Berarti toko kita adalah adanya di datang. Datang ke website. Ya, mengunjungi ke website. Makanya biasanya orang kalau buat website selalu mencantumkan counter. Sudah berapa banyak orang yang berkunjung ke sana. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan tingkat popularitas website tersebut. Saya sudah mulai jarang menemukan website sekarang ini yang menggunakan counter. Jarang sekali. Saya sudah lama tidak lihat di tugas akhir mahasiswa yang membuat website menyertakan counter kunjungan pelanggan. Sudah lama saya nggak lihat. Ya. Saya tahu yang dijadikan skripsi mahasiswa diploma itu sudah ada format bakunya yang dijual. Bahkan kalau cari Tokopedia juga ada yang jual. Tinggal gantinya judulnya website apa, gitu. Macam-macam. Mau website dengan apa, toko online, website, sistem informasi, manajemen arsip, segala macam, formatnya sama. Dan saya tahu itu ada jualannya di Tokopedia, apalagi kalau teman-teman ingin ngupah. Sama sekali nggak pernah kepikiran untuk mahasiswa itu memikirkan, oke lah, silahkan mau cari yang sudah baku, tapi kan bisa diedit, bisa ditambahkan, ada sedikit kreasinya. Gitu. Jadi jumlah klik ini adalah perhitungan jumlah orang yang berkunjung ke website kita. Dan ini juga sama dengan reach, ya. Semakin besar, semakin baik, dan juga berbanding terbalik dengan cost. Ya, artinya makin banyak yang klik, ya, berkunjung ke website, semakin baik. Dan dia harus berbanding terbalik dengan cost. Dan ini ya digunakan, idealnya digunakan pada apa namanya, mesin pencarian. Mesin pencarian atau search engine. Jadi kita tahu bahwa misalnya kita mau pasang iklan di Google, ya, Google Ads. Google Ads. Maksudnya adalah supaya website kita terdaftar di Google, di mesin pencarian tersebut. Jadi ketika orang orang mengetikkan sebuah keyword, maka itu akan lari ke, bukan lari apa, keyword Google, hasil pencarian di Google-nya akan meletakkan website kita pada urutan-urutan di atas. Karena kamu perhatikan ya, kalau kita ngetik sesuatu di Google, misalnya saya ini aja ya. Saya tutup dulu. Ini
Saya ketik misalnya saya ngetik apa? Kita mau cari katakanlah apa ya? Printer. Yang umum aja, nggak usah nyebut merek. Ya, printer. Oke. Ini tampilan dari Google-nya. Ya. Bagaimana kita bisa masuk? Ini langsung muncul karena Google mendetek saya berada posisi di Palembang, maka dia menampilkan petanya, ya, di mana peta ini ada perusahaan-perusahaan yang jualan printer. Ya. Ada PT Metro Print, alamatnya Jalan Segaran, nomor 230. Ada percetakan Mailstar, Jalan Slamet Riyadi, Lorong Kemas. Ya, ini kalau kita buka all, kira-kira. Menurut kamu, ini kebetulan saja si Metro Print ini nomor urut 1 atau bagaimana? Kenapa nggak Epson Service Center dari nomor 1 gitu? Ini bukan kebetulan. Karena Metro Print itu membayar ke Google. Ya, sehingga dengan bayaran, ya, tergantung bayarannya, dia akan ada di urutan keberapa. Tuh. Yang lain, misalnya, ini Brother, printer merek Brother. Di bawahnya, Canon. Bawahnya lagi, Epson. Kenapa nggak Epson yang paling atas? Sejujurnya kan kalau kita ngomong populer, lebih populer printer Epson kan ketimbang printer Brother. Epson lebih populer daripada Canon. Justru karena printer Brother itu kurang populer, maka dia sadar dia harus diiklankan. Dan dia bayar iklan di Google itu, namanya Google Ads. Sehingga dia dapat prioritas ditaruh di atas. Pasti bayarannya printer Brother ini, website untuk menampilkan website dia di atas, jauh lebih mahal ketimbang apa yang dibayar oleh Epson. Ya. Oke, di sini bisa diikuti ya. Jadi jumlah klik itu adalah ukuran untuk, ya, ini Google ini nampilkan ketika orang ngetik sesuatu di dalam search engine Google, ya. Contoh, saya ketik printer, maka muncul ini berapa banyak orang yang mengklik. Nah, ini diklik gitu. Jadi kalau saya sekali klik ini, dia lari ke website-nya Brother, itu udah dihitung 1 klik. Di mana klik itu berasal dari search engine-nya Google. Ya. Jadi jumlah klik di sini adalah berapa banyak kunjungan, ya, berapa banyak kunjungan atau orang yang datang ke website. Datang atau garis miring kunjungan, ya. Kunjungan ke website. Dan ini berasal dari
search engine. Ini secara umum idealnya adalah sekitar Rp500 sampai dengan Rp2.000. Per klik ya. Hitungannya per klik maksudnya gini, bukan setiap klik itu bayar 500 atau 2.000, bukan. Misalnya gini. Misal saya buat iklan ya, bayar iklannya 100.000 ya. Misalnya tadi saya bayar iklan di Google Ads ya. Misalnya Google Ads, bayar iklan sebesar Rp 100.000 misalnya. Ya. Dengan saya bayar 100.000 itu ternyata jumlah klik itu dapatnya misalnya 50 ya. Jadi 100.000 dapat 50 klik. Artinya biaya per kliknya itu 2.000. Ya masih oke lah, tapi udah relatif mahal. Ya, relatif mahal. Misal ya. Kan berarti harus demikian gitu ya. Jadi parameter kedua adalah berapa banyak yang berkunjung. Kalau yang pertama tadi reach, berapa banyak yang terjangkau, yang melihat konten. Jadi kita masih melihat iklan kita saja. Misalnya Anda masang iklan di Instagram, ya, masang iklan di Instagram. Orang lihat Instagram kita. Berarti yang terbangun baru awareness. Tapi kalau gara-gara dia lihat Instagram kita tadi, lihat konten kita tadi, terus dia masuk ke website kita, berarti dia sudah sampai ke level interest. Semakin sering dia datang ke website kita, ya interest sampai desire. Jadi kalau ini tadi, ini dapat kita katakan ini mencerminkan awareness. Mencerminkan awareness. Kalau yang ini mencerminkan interest atau daya. Nah, kurang begitu. Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini yang bayar iklan dapat pendapatan nggak Pak dari iklan tersebut yang jumlah klik? Maksudnya? Misalkan kan kita bayar 100.000. Nah, kita tuh dapat penghasilan dari iklan tersebut apa enggak Pak? Apa cuma untuk mengenalkan saja? Kita yang bayar. Oh, berarti cuma untuk awareness Pak ya? Kalau jumlah klik itu sudah interest atau desire, bukan awareness. Jadi dia sampai kepengen masuk ke website kita gitu loh. Artinya dia akan cari-cari informasi. Itu sudah levelnya interest minimal.
Semakin sering dia masuk ke website kita, itu mungkin sudah di atas interest dari desire. Yang kamu maksud barangkali AdSense kali ya? Nah, iya Pak, AdSense Pak. Nah, itu beda. Itu beda. Itu beda. Ini yang saya sampaikan konteksnya konteks kita sebagai pebisnis pasang iklan. Nah, yang kamu maksud tadi, kalau AdSense itu adalah kita punya konten, tapi konten kita itu membuat iklan yang ditaruh di konten kita jadi ditonton orang. Jadi kita itu pihak ketiga. Paham nggak, Fajar? Hah? Bedanya gimana? Pak. Paham, Pak. Paham. Ya. Jadi kalau yang dalam konteks ini, kita adalah dua pihak antara kita sebagai pebisnis dengan pihak yang lain, dalam hal ini pihak apakah Instagram, apakah Facebook, ya, atau YouTube, itu tempat untuk kita mempromosikan produk kita. Gitu. Jadi hanya ada dua pihak. Dengan harapan nanti orang akan masuk ke website kita. Namun, kalau yang kamu maksud dengan AdSense tadi adalah, ya, saya punya konten yang menarik, misalnya, konten yang menarik. Nah, kita contoh lah banyak YouTuber misalnya, ya, katakanlah yang populer itu orang-orang yang punya followers banyak, misalnya. Contoh misalnya Raffi Ahmad, misalnya, atau Andre Taulani, misalnya. Dia punya konten, karena dia itu banyak penonton, dia itu banyak followers yang nonton konten dia, maka YouTube, Google, Facebook, atau siapapun yang punya kontrak dengan orang lain untuk masang iklan, dia punya perjanjian lagi. Jadi yang perjanjiannya adalah antara YouTube-nya dengan rahmatnya. Sehingga nanti, kalau banyak orang nonton YouTube-nya Raffi Ahmad, maka Raffi Ahmad akan dapat AdSense. Kenapa? Karena YouTube dia banyak ditonton orang. Konsekuensinya, kalau ada iklan yang ditaruh di dalam kontennya Raffi Ahmad, maka dengan sendirinya iklan itu akan ditonton orang. Dengan kata lain, iklan yang ditaruh di dalam konten orang yang punya follower banyak, reach-nya otomatis jadi besar. Sampai di sini paham nggak? Bisa melihat perbedaannya nggak ya? Ya. Jadi dalam kondisi AdSense ada tiga pihak. Pihak pertama adalah yang buat konten untuk banyak orang masuk ke kontennya. Pihak kedua adalah si pemilik iklan. Ya. Yang ketiga, tempat pemasang iklan, apakah itu YouTube, Instagram, atau Facebook, dan sebagainya. Ya, jadi bedakan tolong ya. Nah, yang kita sekarang belajar ini konteksnya hanya dua pihak, yaitu kita sebagai pebisnis dengan satu lagi pihak tempat kita pasang iklan, apakah itu YouTube, apakah itu Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, kalau AdSense, itu tadi, kalau kita sendiri mengandalkan konten kita, barangkali konten kita itu nggak menarik, nggak banyak pengunjungnya, nah, itu masalahnya.
Jadi gimana kita cari orang yang punya konten menarik, orang yang punya followers banyak, yang pengunjungnya banyak, kita masukkan iklan di sana. Tentunya nggak gratis. Orang yang punya konten dapat sen tadi. Itu ya. Oke, bisa dipahami ya? Yang ketiga, ada yang namanya CTR. CTR. CTR ini sudah saya buat. CTR. Bahasa Indonesianya rasio klik tayang. CTR bahasa Inggris ya, click through rate. Click through rate. Rasio klik tayang. Apa itu CTR? Yaitu suatu perbandingan yang menunjukkan seberapa sering orang yang melihat iklan atau cantuman produk gratis Anda akhirnya mengkliknya. Nah, ini sebenarnya ada di website. Ini bisa kamu lihat sendirilah di halaman Google. Ini keterangan resmi dari Google ini, dari Google Ads ya. CTR ya, click through rate. A ratio showing how often people who see your ads dibandingkan dengan kliknya. Jadi kalau mau kita ini kan tadi apa tadi? CTR bahasa Indonesianya adalah rasio klik tayang. Rasio klik tayang. Apa itu? Ini rasio atau perbandingan ya. Rasio yang menghitung. Dia menghitung, apa yang dia hitung? Yaitu berapa banyak orang yang melihat iklan kita dibagi dengan jumlah klik. Nah, jadi dengan kata lain, CTR itu adalah sama dengan reach dibagi dengan klik dikali 100%. Kali 100%. Di CTR itu adalah perbandingan berapa banyak orang yang melihat iklan kita. Tadi seperti saya katakan, ya sebenarnya banyak saja orang yang melihat tapi nggak berkunjung, ya percuma. Jadi perlu betul-betul kita lihat antara yang banyak melihat, ya bukan percuma sama sekali sih. Alhamdulillah ada yang tahu ya. Berarti awareness-nya berhasil. Tapi awareness itu kan hanya awal dari tujuan pemasaran. Nggak berhenti di awareness. Nggak cukup hanya orang kenal dengan produk kita atau merek kita, tapi
Kita ingin orang setelah awareness naik ke interest, naik ke desire, dan terakhir action, beli. Nah, gitu. Oke. Di sini ukuran dikatakan cukup berhasil, ya. Saya nggak berani ngasihkan ukuran yang benar-benar ini, ya. Ini masih ukuran yang sifatnya kualitatif, yang dikuantitatifkan. Cukup berhasil itu seperti apa? Ya, at least kita punya pedoman. Katanya, yang cukup berhasil itu jika prosentasenya itu antara 1% sampai dengan 5%. Jadi, kamu bayangkan ya, kalau 5% itu dianggap sudah cukup berhasil, ya pikirkanlah, reach yang banyak dibandingkan yang datang ke klik, berkunjung ke website kita, 5% kita udah bahagia banget. Jadi bayangkan kalau kamu punya konten, kamu posting di Instagram, yang like cuma 1 atau 2 orang. Jadi tidak heran kalau transaksi kita sedikit. Jadi itu tadi 3 ukuran yang kita gunakan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan. Namun, jangan lupa, jangan lupa bahwa saya kembalikan lagi ke ini. Kita dalam pemasaran ada cost. Ya, ada cost atau biaya. Cost of marketing. Biaya pemasaran. Kalau tadi kita ngomong tentang parameter. Tentang parameter. Oke, saya garis bawahi di sini. Di parameter. Ini poin kedua yang harus jadi perhatian. Poin kedua yang harus jadi perhatian. Ada yang namanya cost of marketing. Biaya pemasaran. Karena nanti semua keberhasilan tadi, apakah keberhasilan reach, apakah keberhasilan jumlah klik, maupun CTR, itu semua nanti akan dibandingkan dengan biaya. Ya. Bisnis itu adalah ada cost, biaya pengeluaran, ada revenue, pemasukan. Sehingga nanti, kalau 3 hal ini kita anggap sebagai perolehan kita atau pemasukan kita dapat reach sekian, dapat klik sekian, dapat CTR sekian sebagai ukuran kita memperoleh, pertanyaannya kita keluarnya berapa? Nah, untuk itu, saya tidak akan memperpanjang materi, saya tugaskan kalian untuk cari sendiri. Ya. Kurang-kurangnya ada 3. Yang pertama adalah CPC, cost per klik. Yang kedua ada CPP, cost per 1000
impression. Yang ketiga, CPA. Cost per action. Tugasnya adalah ya, cari keterangan tentang 3 hal tersebut, tentang cost of marketing ini. Ada namanya CPC, CPP, CPA. Jadi cari definisinya, penjelasannya apa, dan digunakan untuk apa. Jadi untuk jadi tugas. Apa definisi garis miring penjelasan untuk masing-masing cost tersebut dan digunakan untuk apa. Sampai di sini jelas apa yang harus dikerjakan? Jadi digunakan untuk apa itu, ya tentunya dikembalikan lagi untuk digunakan ke dalam menentukan keberhasilan ini tentunya. Tapi kapan? Caranya bagaimana? Ya, jadi tugas yang harus kalian selesaikan untuk minggu ini adalah cari penjelasan tentang CPC, CPP, dan CPA. Ya. Jadi itu semuanya masuk dalam kelompok cost atau biaya. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan masing-masing dari 3 tersebut, dan digunakan untuk apa. Untuk apa, artinya kapan dia dipakai. Untuk ngitung apa, biaya. Untuk menghitung, tentunya setiap biaya itu ada kegunaannya masing-masing. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ya. Kalau cukup jelas, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya mencoba kebetulan karena e-learning lagi bermasalah, saya mencoba nih ganti cara. Selama ini kan kamu dikasih bahan, ya nggak tahu benar-benar dibaca apa enggak. Sekarang coba anggap saja saya tuh di kelas ngoceh, ya, nulis di papan tulis gitu. Saya ganti nulisnya pakai ketik di Word gitu loh. Dan sekarang papan tulisnya saya hapus. Kamu sempat nyatet apa enggak? Memperhatikan apa enggak? Paling-paling, kalaupun mau, silahkan nonton lagi videonya. Kalau videonya sudah ditayangkan. Karena biasanya, Pak, minta bahannya, Pak, minta PowerPoint-nya. Sekarang ya, kebetulan lagi nggak bisa diposting, ya sudah. Yang memperhatikan, yang mencatat, alhamdulillah, barangkali ada catatannya. Yang, nanti juga dikirim, gitu. Sekarang nggak saya kirim. Gitu. Kalau mau, silahkan nanti tunggu videonya saya launch, tonton ulang.
Yang nggak sempat nyatet, kalau dari video kan bisa di-stop videonya. Dan dengan sedikit agak memaksa, itu membuat kamu jadi mau belajar lebih baik. Oke, pas waktunya lewat ya. Benar jadwalnya pas ya. Hari ini sampai masih kurang sedikit lagi ya, sampai 9.40. Misalnya baru 9.25. Nggak tahu saya kenapa selalu kepikiran 9.20 habis ya. Ya udahlah kalau gitu minta diridokan ya. Masih ada 15 menit lagi. Jangan dianggap saya korupsi waktu ya. Mudah-mudahan materi nggak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit, tapi kamu bisa pahami, kamu bisa kuasai dengan baik. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.